106.2 The Voice of Love. Kasih Tuhan, Anda masih bersama dengan kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu, mungkin Anda punya pergumulan doa atau pertanyaan. Anda bisa bergabung di 0813 330 60.000 atau langsung di jalur telepon 031 504 6000. Baik, saya persilakan Saudara Brian. Ya, kita melihat bagaimana semua apa yang dijanjikan Tuhan kepada Joshua, yaitu kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kita lihat di Joshua 21 ayat 45. Di situ tertulis, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian kita lihat di Joshua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi kita melihat komitmen keputusan hubungan Joshua dengan Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan katakan, dan dia taat. Nah, kita lihat di Mazmur 92 ayat 14. Kita lihat di sini tertulis, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kita melihat Joshua menanam hatinya, imannya, dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dan Joshua mengalami kemenangan, bertumbuh, berbuah. Demikian firman ayat ini kiranya menguatkan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa setiap doa Anda, iman Anda, percaya Anda yang ditanam di bait Tuhan, hubungan Anda, keintiman Anda, memberikan waktu yang terbaik, berapa lama pun waktu Anda yang diberikan kepada Tuhan, tidak sia-sia, akan bertunas, akan tumbuh, akan berbuah selama Anda tanam di dalam hadirat Tuhan, di pelataran Allah kita. Sampai tua pun masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi Anda tidak perlu takut, khawatir, tawar hati, kecut. Apapun yang terjadi saat ini, dunia sedang dilanda banyak masalah. Tanpa pandemi pun tetap dunia banyak masalah. Banyak orang mati karena virus, tetapi saudara tahu, hidup mati di tangan Tuhan. Tidak ada virus, orang pasti mati. Tetapi mati iman, mati rohani, ataupun mati jasmani, tetap Anda mati. Maka pergunakanlah sisa waktu yang ada. Kita lihat di Lukas 21 ayat 36. Tertulis, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi berjaga-jaga, berdoalah senantiasa, supaya engkau beroleh kekuatan dan diluputkan dari semua yang akan terjadi itu, termasuk
kondisi saat ini yang terkena pandemi, supaya kamu tahan berdiri. Jadi orang yang berdoa dengan tekun mengasihi Tuhan pasti beroleh kekuatan dan diluputkan dari semua bencana sakit penyakit apapun, dan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikian janji firman Tuhan. Nah, saat ini kita lihat lagi di Kolose 2. Kita lihat di Kolose 2. Di firman Tuhan Kolose 2 ayat 9 sampai 12. Kita tahu di perjanjian baru ini ditulis, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 11. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi ayat ini luar biasa. Jadi bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan ayat ini menegaskan bahwa semua orang percaya beroleh kasih karunia yang sama, mengalami kerja kuasa Allah yang sudah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi jangan pernah takut kepada apa yang terjadi di dunia ini sementara. Virus itu sementara. Ikutin prosesnya, ikutin aturan pemerintah. Di sini tertulis, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ikutilah, taatilah, lakukan, renungkan firman Tuhan. Kita lihat lagi Kolose 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ditulis di sini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita harus melakukan, memberikan yang terbaik, baik dalam perkataan, perbuatan, dengan iman hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi kita belajar bagaimana Joshua melakukan semuanya ini, sekalipun mengalami banyak tantangan, tetapi Joshua tetap mengandalkan Tuhan, sehingga banyak perkara-perkara ajaib dialami oleh Joshua. Mari kita belajar meneladani, supaya Anda, saudara kekasih dalam Tuhan, menjadi Joshua yang lain.
Kita lihat di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, kamu kerjakanlah, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan. Kita sudah dengar, tetapi apakah firman Tuhan malam ini membangkitkan iman saudara? Apakah membuat Anda diberkati, diberikan kekuatan di dalam kuasa firman ini? Kita sebentar akan break sejenak, tapi kami masih menunggu. Mungkin kasih Tuhan punya pertanyaan atau punya pergumulan doa, kami siap untuk mendoakan dan menjawab. Anda bisa bergabung di jalur SMS WA 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Kami akan segera kembali setelah pujian berikut ini.